saya akan membahas tentang asam. Nah, asam ini dapat diartikan sebagai suatu zat atau senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H positif apabila dilarutkan di dalam air. Kemudian, berdasarkan asal terbentuknya, asam dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah asam mineral. Asam mineral ini adalah asam yang diperoleh dari mineral. Contohnya, ada asam fosfat berasal dari fosforus, asam sulfat berasal dari belerang. Yang kedua, asam organik. Asam organik ini diperoleh dari makhluk hidup. Contohnya, ada asam asetat yaitu CH3COOH, asam formiat HCOOH. Kemudian kita masuk ciri-ciri asam. Ciri-ciri asam yang pertama yaitu berasam masam. Yang kedua, bersifat korosif. Yang ketiga, memerahkan kertas lakmus. Yang keempat, memiliki pH lebih kecil dari 7. Kemudian ada beberapa contoh asam yaitu ada HCl, HNO3, dan H2SO4. Selanjutnya, larutan basa. Larutan basa merupakan suatu zat atau senyawa yang menghasilkan ion OH negatif apabila dilarutkan di dalam air. Kemudian ada beberapa ciri-ciri dari basa. Ciri yang pertama yaitu berasa pahit. Ciri yang kedua bersifat licin. Ciri yang ketiga membirukan kertas lakmus. Ciri yang keempat mempunyai pH lebih besar dari 7. Beberapa contoh dari basa yaitu NaOH, KOH, dan MgOH 2 kali. Berikut ini contoh produk atau makanan yang mengandung asam dan basa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan larutan asam dan basa, kita dapat menggunakan indikator. Indikator dapat diartikan sebagai suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi yang pertama, indikator alami. Contohnya, kunyit, bunga mawar, kubis ungu, kubis merah, dan bunga kembang sepatu. Yang kedua, indikator buatan. Contohnya, metil merah dan fenolphthalein. Yang ketiga, indikator universal. Contohnya, kertas lakmus. Dan yang terakhir, yaitu pH meter. Selanjutnya, larutan garam. Garam merupakan senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa, atau bisa juga dituliskan secara lebih sederhana, asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi garam normal, garam asam, dan garam basa. Berikut salah satu contoh garam yaitu adalah garam dapur.
Demikian penjelasan saya tentang larutan asam basa dan garam. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di topik yang selanjutnya.